Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita di tengah-tengah segala situasi yang tidak menentu. Saudaraku, selamat datang dan bergabung mendengarkan kembali renungan mingguan yang saya sampaikan lewat pelayanan His Partner Ministry di channel YouTube ini. Boleh silakan subscribe channel ini, kemudian memberikan like, komentar, dan sharingan kepada orang-orang lain, supaya juga banyak orang berkat dari firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bergumul daripada keraguan seorang Thomas. Saudara, semoga keraguan kita pun makin hari makin dijawab oleh Tuhan sendiri. Hari ini kita akan melanjutkan bicara mengenai sebuah kebutaan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam surga kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Ajar kami memiliki kerinduan untuk terus belajar dari firman Tuhan dan makin dibukakan mata rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat hari ini ada tokoh dua orang murid yang sedang berjalan pulang dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka berjalan dengan penuh kekecewaan, penuh kesedihan, penuh pertanyaan. Seolah-olah harapan mereka tentang Yesus sebagai Mesias sudah runtuh karena Yesus mati di kayu salib. Saudaraku, apakah kita juga punya pergumulan yang sama dengan mereka? Lukas 24, 17-21, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang yang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari di belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam kepala, pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudaraku, ada satu pergumulan mereka dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka kecewa, mereka bingung, ditinggalkan oleh Tuhan. Padahal sebetulnya kita melihat begini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa mengubah kesedihan menjadi sebuah sukacita, kekecewaan menjadi sebuah pengharapan, dan iman yang teoritis menjadi iman yang hidup. Menarik sekali di sini. Yesus datang mendekati mereka. Seolah-olah pada waktu itu mereka berdua sedang berjalan bergumul, dan tiba-tiba Yesus datang mendekati mereka. Dan uniknya dicatat dalam ayat 15-16, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudara, kabar baiknya adalah begini. Yesus berinisiatif. Di tengah-tengah kebingungan, keputusasaan mereka, Yesus sendiri yang berjalan mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia selalu mencari kita, bahkan saat kita sedang menjauh, meragukan, sedih, kecewa. Tetapi ada sebuah penghalang bagi pengenalan itu. Sesuatu menghalangi mereka, buat mereka tidak bisa mengenali Dia, sebuah kebutaan rohani. Saudara, seringkali penghalang itu adalah ekspektasi kita yang salah tentang bagaimana Tuhan seharusnya bekerja. Kita berharap harusnya Yesus lakukan A, yang terjadi bukan yang kita harapkan. Ini sebuah penghalang karena ekspektasi kita yang salah. Kekecewaan yang membutakan hati, atau hanya mengandalkan pengetahuan lama tanpa membuka hati untuk bertemu dengan pribadi Yesus Kristus yang hidup. Menarik sekali. Ada perjumpaan di situ lewat firman Tuhan. 25-27, Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus berjalan bersama dengan mereka, membukakan kitab suci. Yesus tidak langsung menyatakan dirinya siapa, tapi dimulai dari kitab suci, saudara. Perjanjian lama. Menjelaskan bahwa semua nubuat menuju kepada penderitaan dan kemuliaannya. Saudara, perjumpaan dengan Yesus tidak bisa terlepas dari firman Tuhan. Tidak bisa kita hanya mengharapkan perjumpaan-perjumpaan yang supranatural, tapi kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Pengetahuan tentang Alkitab juga tanpa mengenal pribadi Yesus secara inti akan membuat kita menjadi hatinya bodoh dan lamban. Fokusnya adalah begini. Perjumpaan pribadi dimulai ketika Yesus
berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, membuka pengertian kita bahwa seluruh Alkitab berbicara tentang Kristus, bukan sekedar sebuah informasi, tetapi sebuah transformasi. Saudara, dalam perjalanan itu dilanjutkan, ayat 31, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk dan makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ada sebuah puncak perjumpaan. Yesus berpura-pura berjalan lebih jauh, mereka mendesaknya untuk tinggal karena hari sudah senja, ya saudara, sudah 2 jam lebih berjalan. Dan akhirnya Yesus ikut bersama dengan mereka. Dan saat itulah mata mereka terbuka waktu Yesus memberkati makanan, memecah-mecah roti, maka terbukalah mata mereka. Saudara, 2 orang ini tidak ikut di dalam perjamuan akhir, tapi somehow Yesus menampakkan diri, menunjukkan diri, memecah-mecah roti, dan mata mereka terbuka. Bicara tentang persekutuan yang intim dengan Kristus terjadi bukan hanya di ruang belajar, ruang firman, membaca buku dan sebagainya, tapi dalam hubungan yang dekat, doa, dan perjamuan kudus yang dihayati sungguh-sungguh. Waktu mereka mengenali Yesus hilang dari pandangan. Sebuah ironis, bukan? Setelah mereka mengenal dia, Yesus hilang dari pandangan. Dia mengajarkan bahwa tujuan perjumpaan bukanlah untuk terus bergantung pada pengalaman indrawi saja, melihat, meraba, tapi agar iman mereka, iman kita, berdiri di atas pengenalan yang benar akan pribadi Yesus Kristus sendiri. Berapa dampaknya perjumpaan itu? Ini luar biasa. Ayat 32-35, kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Situ mereka mendapati ke-11 murid itu yang sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, dan mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, perhatikan, mereka baru ngeh, hati mereka berkobar-kobar. Perjumpaan sejati dengan Yesus menghasilkan hati yang berkobar-kobar. Bukan lagi sebuah beban, tapi sebuah semangat, keyakinan, kerinduan. Mereka berbalik arah dan berjalan lagi 2 jam lebih, 2,5 jam untuk kembali ke Yerusalem. Di tengah-tengah kelelahan itu, balik lagi dan bertemu dengan para murid dan ngomong apa? Tuhan telah bangkit. Tuhan telah bangkit. Mereka menceritakan apa yang terjadi di jalan. Saudara, ada satu buah aplikasi yang menarik sekali, saudara. Iman yang hanya bersandar kepada doktrin saja, tanpa perjumpaan dengan pribadi Yesus Kristus sendiri, akan menjadi dingin dan statis. Tapi iman yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus akan menghasilkan transformasi secara emosi, dari duka menjadi sukacita, transformasi arah hidup dari menjauh jadi kembali kepada komunitas iman, dan transformasi misi dari pendengar pasif menjadi saksi yang aktif. Saudara, pertanyaan refleksi kita pada hari ini adalah begini. Apakah hari ini saya hanya tahu tentang Yesus, atau saya mengenal dia secara pribadi? 2 hal yang berbeda. Anda tahu tentang Yesus? Baik sekali. Apakah Anda sungguh-sungguh mengenal dia secara pribadi? Apakah hari ini kita sedang dingin, sedang kecewa, atau hanya menjadi Kristen rutinitas saja? Atau kita sungguh-sungguh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, membuat hati kita berkobar-kobar? Saudaraku, izinkanlah Yesus untuk mendekati Anda saat ini di tengah-tengah situasi Anda, apapun yang Anda gumulkan. Buka kembali firman Tuhan dengan hati yang haus. Mohon agar dia yang membukakan mata rohani kita. Undang dia untuk tinggal bersama-sama dengan Anda. Bukannya ibadah di gereja saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dan dalam pergumulan pribadi. Saudara, pada waktu itu, perjumpaan dengan Kristus mengubah sejarah hidup seseorang di Emmaus. Ada 2 orang yang hancur hatinya dan berubah menjadi saksi yang berapi-api. Kiranya pada hari ini, hari di mana mata kita boleh dibukakan oleh Tuhan, kita berkata, Tuhan, Engkaulah yang berjalan bersamaku selama ini. Tuhan, Engkaulah yang membukakan kebutaan rohaniku, sehingga aku sungguh-sungguh boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat berkat firman pada hari ini.
berkat firman yang boleh kami belajar bersama-sama, kini Tuhan membukakan mata rohani kami. Bukan hanya kami memahami, mengerti secara teologi, tapi kami berjumpa pribadi dengan Tuhan secara pribadi, mengalami relasi yang erat dengan Tuhan, dibukakan mata rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.